Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, berikut ini video saya sampaikan tentang materi pembelajaran yang mungkin belum sempat kita ketemu di kelas kita anak-anak. Ada dua materi yang belum tuntas, perlu saya tambah untuk persiapan PAT hari Senin ya, besok di jam pertama nanti. Besok itu materi kita tentang PAI, mapel PAI. Berikut adalah materi yang karena kamu Rabu kemarin kosong libur, makanya hari ini perlu saya sampaikan. Yang bab ini adalah bab yang ke-13 tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Ini singkatan anak, ini adalah materi SKI, materi sejarah, dimana untuk materi ini untuk menguasainya memang perlu literasi, kita harus banyak membaca. Di masa-masa pemerintahan Islam itu dimulai sejak Rasulullah mulai dakwah diutus sebagai Rasul di kota Mekah, itu dalam masa Rasulullah, yang dilanjutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin, itu sudah kita pelajari dulu di kelas 7. Yang di kelas 8 semester ganjil kemarin adalah selesai dari Khulafaur Rasyidin, itu adalah masa Bani Umayyah. Untuk semester genap ini setelah runtuh Bani Umayyah berganti dengan Bani Abbasiyah. Jadi itu kamu yang memiliki buku, anak-anak bisa melihat buku paketnya masing-masing. Jadi seperti apa perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah, seperti ini ya. Itu tergambar secara ringkas itu sampai akhir adalah itu gambarannya. Di pada masa Abbasiyah itu ada pemerintahan Bani Abbasiyah seperti apa, nanti perkembangan ilmu pengetahuannya seperti apa, ditambah perkembangan kebudayaannya. Nah, dari selain itu kita pelajari ini harusnya ada hikmah yang dapat kita petik dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah, sehingga kita tahu umat Islam itu dari dulu seperti itu ya. Kita ambil sisi positifnya anak-anak supaya dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Islam, terhadap ilmu pengetahuan, semakin rajin membaca dan menuntut ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu anak-anak, pasti akan meningkatkan percaya diri dan pantang menyerah. Kalau kita merasa ada kesulitan, jangan menyerah begitu saja. Jangan sampai menganggap diri kita itu bodoh, tidak. Bodoh itu karena kemalasan kita anak-anak, bukan karena kita yang tidak tahu dari Allah bodoh, tidak. Semua kebodohan adalah berasal dari kemalasan kita sendiri. Kalau sudah pantang menyerah, yang terakhir anak pasti kita akan muncul dari dalam diri kita adalah tekun dalam belajar. Seperti itu ya. Dalam renungannya ini bisa kamu baca nanti di paket anak supaya tidak terlalu panjang ya. Nanti dalam renungan itu bisa dipelajari, ternyata puncak keemasan masa Islam itu memang terjadi pada saat Bani Abbasiyah itu anak-anak. Pada saat itu luar biasa anak-anak, Islam itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Apalagi pada masa Daulah Abbasiyah itu ketika dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid itu dan putranya Al-Ma'mun, luar biasa anak-anak. Islam itu betul-betul menjadi poros pendidikan seluruh dunia anak-anak. Kalau sekarang Islam mulai terpuruk lagi, itu patut kita pertanyakan. Nanti saya ungkapkan apa saja yang menyebabkan seperti itu ya. Baik anak-anak, langsung saja kita ke materi anak-anak. Langsung ke materi. Yang gambar ini adalah itu gambar silsilahnya, silsilah dari kekhalifahan pada masa Bani Abbasiyah anak-anak. Itu seperti itu kekhalifahannya. Pendirinya adalah Abbas ya. Paling atas ini anak-anak.
itu adalah Abbas sang pendiri Bani Abbasiyah. Makanya baninya dikatakan Bani Abbasiyah. Kalau secara umum di atas itu ya, mulai yang A ini periode yang pertama itu disebut periode pengaruh Arab dan Persia. Itu terjadi tahun 132 sampai 232 Hijriah. Masainya itu ya. Periode keduanya disebut pengaruh Turki pertama. Periode yang ketiga itu masa kekuasaan dinasti Bani Buwai. Tapi masih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Tadi Persia pertama, yang periode pertama, kalau ketiga ini termasuk pengaruh Persia kedua. Periode keempat anak-anak masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk. Itu disebut juga dengan pengaruh Turki kedua. Yang terakhir periode kelima anak-anak itu adalah masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Akhirnya runtuhlah Bani Abbasiyah. Ya, silsilahnya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini kamu baca anak-anak bisa di buku, nanti PDF-nya juga saya kirim anak-anak. PDF-nya saya kirim, silakan kamu baca lebih detail lagi. Yang jelas itu sejarah-sejarah pada masa Bani Abbasiyah. Yang terpenting adalah pada masa Abbasiyah itu di Daulah Abbasiyah anak-anak, itu puncaknya adalah pada masa keemasannya. Masa keemasan puncak itu masa keemasan itu pada masa diperintah oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Diperintah Khalifah Harun al-Rasyid. Ini ya. Nanti bisa kamu besarkan. Ini bisa kamu besarkan. Saya melihat PDF-nya. Saya besarkan biar tahu ya. Nah, ini anak-anak. Saya perbesar. Nanti Daulah Abbasiyah itu mengalami masa keemasannya pada masa diperintah oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Tahunnya 786 sampai 809 Masehi. Dan putranya, kelanjutan dari Sultan Harun al-Rasyid itu juga masih bertahan anak-anak, yaitu Sultan Al-Ma'mun. Itu mulai tahun 8013 sampai 833 Masehi. Itu sangat luar biasa anak pada masa ini, karena Khalifah Harun al-Rasyid itu dikenal seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, sehingga masyarakatnya merasa sejahtera, layanan kesehatannya bagus, ada pendidikan rumah sakit, lembaga pendidikannya pun luar biasa, farmasi juga berkembang sangat pesat sekali, sehingga pada masa itu ada sekitar 800 orang dokter pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Ilmu pengetahuan berkembang luar biasa anak-anak pada masa ini. Nah, ini nanti kamu baca lebih lanjut ya. Nanti saya ke fokus ke materi yang khusus. Nah, ini perkembangan selanjutnya anak-anak adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Jadi pada masa Bani Abbasiyah itu pengetahuannya luar biasa juga anak-anak. Nah, saya lanjut ini ya. Ada bidang filsafat, ini bisa kamu hafalkan anak, kalau bisa setengah hafal ya, biar kamu terlejut semangat kamu. Ternyata orang Islam itu dari dulu luar biasa, ternyata tidak mengekor orang umat Islam itu, malah jadi pemimpin. Nah, jadi yang terdepan anak-anak di bidang ilmu filsafat itu banyak cendekiawan, banyak tokoh. Salah satunya adalah Abu Nasyar Muhammad bin Muhammad At-Tarhan. Itu terkenal dengan Al-Farabi. Sebenarnya Al-Farabi. Ada Imam Al-Ghazali, ada Ibnu Rusyid, ada Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufal. Itu tokoh-tokoh terkenal di bidang ilmu filsafat. Di bidang ilmu kedokteran anak-anak, ini kedokteran ya, saya perbesar biar kamu bisa melihat.
Kedokteran tokoh yang sangat terkenal adalah Ibnu Sina. Anak-anak di sini ada tokoh yang namanya Ibnu Sina. Itu tokoh yang sangat terkenal sekali. Bahkan di sini banyak ahli-ahli kedokteran. Ada Jabir bin Hayyan, ada Hunan bin Ishaq, dan juga ada Ibnu Sahal Ar-Razi, itu ahli penyakit campak dan cacar, dan Tobit Ibnu Qurra, banyak lagi. Di bidang matematika anak, luar biasa juga ini. Ada tokoh-tokoh Islam di sini sangat banyak sekali. Yang sangat terkenal adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi ini ya. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi ini adalah penemu huruf nol anak-anak. Jadi dari dulu itu tidak ada yang menemukan huruf nol. Huruf yang dipakai huruf Romawi. Bayangkan kalau dalam kehidupanmu saat ini untuk mengalihkan bilangan ratusan, apalagi ribuan, ratusan aja, umpama kamu kalikan 789 ditulis pakai Romawi, dikalikan dengan angka 869 pakai Romawi juga, disusun terusan. Bagaimana kamu menuliskan dengan angka Romawi? Luar biasa sulitnya ya. Tapi dengan ditemukannya angka 0 oleh Al-Khwarizmi, beliau menampilkan yang disampaikan hurufnya, angkanya angka Arab namanya. Jadi ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9 itu kembali ke 0, berupa kata 10, 11, terus sampai berapapun angkanya, sampai miliaran, sampai bilionan anak, gak ada batasnya. Itu angka masih bisa ditulis anak-anak, hanya menggunakan kata angka 0 ini. Dan penemunya luar biasanya anak-anak adalah umat Islam, Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Dia itu terkenal dengan sebutan Al-Jabar, juga disebut Al-Gebra. Banyak sekali. Nanti di akhir ada biografinya, ada cerita tentang Al-Khwarizmi. Kamu bisa baca, itu luar biasa ternyata Al-Khwarizmi ini tokoh di bidang matematika. Di bidang ilmu falak masih banyak tokohnya anak-anak. Ilmu falak banyak tokoh. Ilmu falak ada ilmu perbintangan anak-anak, ilmu perbintangan, ilmu astronomi. Di falak itu tidak hanya digunakan untuk hanya untuk menghitung awal bulan Ramadan, awal Syawal, hari raya. Bukan hanya itu falak anak-anak. Ternyata falak itu adalah ilmu tentang astronomi. Jadi banyak tokoh-tokoh Islam itu yang dari dulu luar biasa menghitung letak pulau, lebarnya laut, itu bisa menentukan anak-anak di falak, itu luar biasa. Bawahnya lagi masih ada hubungannya dengan ilmu falak, yaitu ilmu astronomi. Kawannya yang terkenal adalah Al-Farazi. Itu ya tokoh-tokoh astronomi. Al-Farazi tokohnya ini. Ini anak saya perbesar. Al-Farazi itu pencipta. Al-Farazi ini adalah pencipta astrolog. Luar biasa ini. Ada Al-Ghatani ya, atau terkenal di barat namanya Al-Batak News. Itu tokoh-tokoh Islam bidang astronomi. Ada lagi bidang tafsir. Kalau tafsir ini khusus untuk Islam, tokoh Islam khusus agama anak-anak, karena yang ditafsirkan adalah Al-Quran, tafsir Al-Quran dan tafsir hadis. Ini ada tokoh-tokohnya saat itu juga. Ada Ibnu Jarir atau Bari, ada Ibnu Atiyah Al-Andalusi, ada As-Sudah, ada Muhammad bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan sebagainya. Itu tokoh ilmu tafsir. Ada lagi ilmu bidang hadis. Hadis ini yang terkenal sampai saat ini, yang dipakai pedoman pendamping Al-Quran anak-anak. Jadi ya, kalau ada hukum-hukum dalam Al-Quran yang tidak bisa dipecahkan, maksudnya itu kita buka hadis anak-anak. Sampai sekarang tokoh hadis di masa Abbasiyah ini kita pakai sampai sekarang referensinya. Itu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, dan lain sebagainya. Masih banyaknya yang dengan kitabnya namanya Kutubus Sittah anak-anak ini.
Nah, paling bawah itu ada ilmu kalam, ilmu tauhid. Nah, tokohnya Wasil bin Atok yang sangat terkenal. Ada Abu Huzail Al-Alaf, ada Adham, ada Abu Hasan Al-Asy'ari. Ada juga Khuzatul Islam, tokoh yang sangat terkenal yang dikatakan Imam Al-Ghazali. Nah, itu juga tokoh di bidang ilmu kalam selain yang atas tadi, termasuk juga tokoh filsafat. Ya, itu Imam Al-Ghazali. Baik anak-anak, untuk tasawuf ada lagi bidang tasawuf anak-anak, itu ilmu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih banyak memikirkan akhirat dan lebih mengurangi kecintaan kepada dunia. Itu tokoh-tokoh tasawuf anak-anak. Tokohnya di sini ada Al-Risalatul Qusairiyah. Al-Qushairi itu karyanya Al-Risalatul Qusairiyah, Imam Qushairi. Ada Imam Syahabuddin, kitabnya Awariful Ma'arif. Ada Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu tokoh tasawuf, tokoh ilmu kalam, ilmu filsafat dan sebagainya, luar biasa Imam Ghazali ini. Nah, yang terakhir adalah tokoh-tokoh fikih, ya, ahli fikih. Nah, ini yang terkenal sampai sekarang, imam 4 yang banyak kita pelajari, kita praktekkan dalam dunia di Indonesia. Nah, ada 4 tokoh, 4 imam yang kita ikuti, kita ikuti pendapat dan amalia-amalia dalam beragama Islam. Itu ada tokoh Imam Abu Hanifah, ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ya. Baik. Itu tentang perkembangan. Yang mau saya sampaikan lagi, yang utama anak-anak, biar untuk mengetahui pusat peradaban pada masa Daulah Abbasiyah itu dibagi menjadi 2 anak-anak. Yang pertama itu kota Baghdad. Baghdad itu ibu kota kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, sekarang ibu kotanya Irak, ya, negara Irak itu sekarang ibu kotanya di Baghdad. Nah, itu dulu pada masa Abbasiyah itu yang mendirikan adalah Khalifah Abu Ja'far. Ini ya, Abu Ja'far Al-Mansur. Itu. Yang kedua ada kota Samara. Nah, kota Samara ini yang kedua anak-anak, letaknya di sebelah timur Sungai Tigris. Nah, itu di situ banyak sekali istana mungil. Ada sekitar 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam. Itu anak-anak. Itu seperti itu ya. Singkat aja anak-anak, kita langsung ke kisah teladan, baca sendiri ya tentang Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi yang saya sampaikan tadi, yaitu ada fotonya. Itu kamu baca, kamu lebih mantap lagi. Rupanya dari dulu orang Islam luar biasa hebat orang Islam itu. Nah, mari kita sebagai umat muslim tuh jangan mengekor ya, melok untuk mendapati, harus berpendapat sendiri. Makanya harus semangat untuk mencari ilmu. Nah, kita ke rangkuman anak, langsung intisari dari pembelajaran hari ini. Kita ke rangkuman untuk memperdalam dari apa yang saya sampaikan. Yang pertama tentang kemajuan Islam. Saya perkecil lagi ya biar utuh ya. Nah, bisa dilihat ya. Artinya kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah anak itu pertama, Daulah Abbasiyah itu yang mendirikan adalah Abdullah Al-Safa pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Daulah Abbasiyah itu merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Umayyah yang telah hancur di Damaskus terakhir itu ya. Yang menyebabkan kemajuan Bani Abbasiyah itu, pengaruhnya yang menyebabkan maju itu ada 2 faktor anak-anak. Ada faktor internal, yaitu dari ajaran agama Islam, dan faktor eksternalnya, yaitu dari proses sejarah umat Islam dalam kehidupan. Artinya faktornya ada 2 ya. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Saya jelaskan tadi ya, ada istilahnya Golden Age, pada masa keemasan. Itu pada masa ketika
dipimpin oleh Sultan atau Khalifah Harun ar-Rasyid ya, dan anaknya ya, itu seperti itu. Nah, selanjutnya perkembangan budayanya sudah banyak sejarahnya, terlalu banyak ini, waktunya agak mepet. Nah, itu yang jelas pada masa Bani Abbasiyah ini perkembangan Islam luar biasa anaknya. Pusatnya ada di kota Baghdad dan kota Samara. Itu mencakup kemajuannya di semua bidangnya, semua bidang. Tokoh-tokohnya bisa kamu hafalkan yang tadi. Yang terakhir nomor 4, hikmahnya anak-anak sekarang. Hikmah dari mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pada masa Daul Abbasiyah. Itu bisa meningkatkan iman kepada Allah pertama. Iman meningkat ini anak-anak terwujud ketika kita berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, hikmahnya bisa menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Seperti dicontohkan oleh para cendekiawan Islam. Itu pintar-pintar, hebat-hebat, tapi ibadahnya, imannya pada Allah luar biasa. Ya, jadi jangan dikira orang yang dekat dengan Allah itu tidak mau mengikuti, tidak mau mempelajari ilmu pengetahuan, hanya ibadah, sholat, wiridan, baca Quran, itu saja. Bukan itu anak-anak. Orang muslim yang baik itu iman yang kuat, selain dia itu melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, juga sangat mencintai ilmu pengetahuan, pintar-pintar semua. Nah, itu seperti itu ya. Ini harus meningkatkan semangat kita. Yang terakhir, anak-anak, kerukunan beragama itu sangat penting. Jadi di seluruh dunia itu perlu diwujudkan kerukunan beragama, karena ilmu itu tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit dan lain sebagainya. Apalagi dalam membina, mencari ilmu yang luar biasa, kita harus punya semangat untuk mencari ilmu. Nah, baik anak-anak, sudah cukup sampai sini latihannya. Boleh kamu gunakan latihan untuk dikerjakan, silahkan, nggak apa-apa. Nanti kalau sempat saya carikan soal-soal ujian sekolah tahun lalu untuk kamu pelajari, tidak apa-apa. Nah, demikian untuk penyampaian saya anak-anak di bab tentang ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah. Selamat belajar. Nanti kita lanjut dengan bab yang belum kita pelajari, saya sampaikan juga. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.